Oke sobat, ini untuk soldernya mantap banget ya. Sekarang dia itu kalau ditempeli timah dia langsung menempel sepertinya, tidak jatuh. Dan kalau untuk menyolder di PCB ini sangat nyaman ya. Jadi untuk lelehan timahnya cepat cair sobat kreatif ya. Jadi ini akan sangat mantap sekali kalau kita gunakan ya. Dan mau tahu rahasianya sobat kreatif, caranya seperti apa untuk membuat solder murah ini menjadi seperti solder mahal? Sobat kreatif bisa menyimaknya sampai selesai supaya tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana cara membuat solder yang murah ini menjadi seperti solder mahal ya. Dan ini kalau biasanya kalau digunakan itu kurang nyaman ya, jadi untuk timahnya itu tidak cepat mencair ya kalau kita panaskan dengan solder ini. Dan di sini saya akan berbagi caranya ya, supaya solder yang harganya murah meriah ini menjadi seperti solder mahal ya. Dan ini solder yang saya gunakan yang untuk dayanya itu 60 watt ya sobat kreatif. Oke sobat, ini sebelumnya saya akan tes dulu ya. Ini sudah saya colokkan ya, atau sudah saya hubungkan dengan listrik PLN. Dan ini sudah panas ya posisinya sekarang, dan langsung saja saya akan coba tes. Sebelum nanti saya akan praktekkan cara membuat solder ini menjadi lebih mantap lagi ya untuk cara ataupun untuk hasilnya. Dan bisa dilihat sobat kreatif ya, ketika saya tempelkan timah, dai itu untuk timah, lelehan timahnya itu langsung jatuh ya. Dan seharusnya kalau solder itu kalau ditempeli timah itu timahnya menempel di bagian mata soldernya. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama di sini untuk caranya. Oke, sekarang saya akan gulungkan dulu timah ini ya. Ini saya akan menggunakan obeng. Di sini saya akan lilitkan kurang lebih ini ada 10 lilitan ya sobat kreatif, bebas ya untuk lilitannya. Terserah sobat kreatif, tidak harus atau tidak ada jumlah yang khusus ya untuk lilitannya. Oke, seperti ini sobat kreatif ya untuk caranya. Dan ini nantinya akan sangat mantap sekali ya sobat kreatif dengan cara seperti ini. Untuk ujung soldernya itu ataupun mata soldernya itu nyaman sekali nantinya ketika kita gunakan untuk menyolder di media PCB tentu saja sobat kreatif, ataupun di kabel-kabel. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya ini untuk mata soldernya saya akan lepaskan dulu ya. Oke, mohon maaf ini masih agak panas ya. Jadi oke, langsung saja saya akan lepaskan saja ya sobat kreatif supaya tidak terlalu lama. Oke, kalau solder masih panas itu ya hati-hati untuk proses membuka bautnya ya. Ditakutkan untuk bagian dratnya itu rusak sobat kreatif. Jadi kita harus pelan-pelan. Oke, setelah terlepas seperti ini akan saya tunggu dingin dulu. Oke sobat, ini sudah dingin ya. Selanjutnya tinggal siapkan dua kabel ya seperti ini. Ini saya gunakan warna merah dan juga hitam. Oke, untuk yang warna hitam saya akan gabungkan ataupun sambungkan dengan lilitan yang saya buat dari timah tadi seperti ini sobat kreatif. Mungkin sobat kreatif yang hobi solder menyolder ya, ataupun hobi mereparasi barang elektronik yang tentu saja sudah dipastikan akan sewaktu-waktu akan membutuhkan solder ya untuk mengerjakan ataupun mereparasi barang elektronik. Oke sobat kreatif, di sini saya sudah menyiapkan ya. Ini langsung saja saya sudah menyiapkan ada adaptor ya 12 volt. Dan langsung di sini adaptornya saya akan hubungkan dengan kabel yang tadi sudah disiapkan. Untuk yang warna hitam saya akan gabungkan ke bagian groundnya ya ataupun negatifnya. Dan untuk yang merah saya akan langsung saja tancapkan di bagian positifnya seperti ini sobat kreatif. Atau sobat kreatif juga bisa menggunakan baterai 9 volt ya, baterai kotak itu. Jika tidak punya adaptor 12 volt, sobat kreatif bisa menggunakan baterai ya. Jadi bisa juga menggunakan baterai yang 3,7 volt ya, tapi saya rasa itu kurang maksimal ya. Dan usahakan sobat kreatif menggunakan yang 12 volt ya.
ataupun dengan menggunakan baterai kotak yang 9 volt. Oke, untuk selanjutnya mata soldernya ya kita hubungkan ke kabel yang merah ya, yang sudah saya hubungkan ke bagian positif dari adaptor seperti ini. Ini nantinya ya akan sangat mantap sekali hasilnya sobat kreatif dengan cara yang sederhana ini. Bisa dilihat ya, tadi di awal video sudah saya hadirkan cuplikannya ketika solder ini sudah saya modifikasi ya dengan cara yang saya rasa ini sederhana ya sobat kreatif, mudah dipraktekkan untuk sobat kreatif semua di rumah. Oke, selanjutnya di sini ya ini sudah siap. Sekarang saya sudah menyiapkan wadah ya. Selanjutnya saya akan tuangkan garam di sini. Oke, untuk garamnya saya akan gunakan 2 sendok saja ini, 2 sendok kecil. Setelah garamnya dituangkan, selanjutnya ini tinggal dikasih air sobat kreatif ya. Jadi disesuaikan saja untuk jumlah air dan juga garamnya. Oke, di sini jangan terlalu penuh juga ya. Jadi kalau ingin penuh sobat kreatif bisa tambahkan garamnya ya, supaya nanti untuk hasilnya juga maksimal. Oke, ini saya rasa sudah cukup segini ya. Dan selanjutnya tinggal diaduk ya supaya garamnya itu larut dengan air. Oke, pelan-pelan saja sobat ya di sini supaya garamnya itu bisa larut dan menyatu dengan air ya. Oke sobat, ini sudah saya aduk dan sekarang sudah hanyut ya, atau sudah mencair untuk bagian garamnya. Sekarang kita tinggal celupkan saja ya di sini untuk mata solder dan juga lilitan timahnya ya seperti ini. Dan ini sudah siap sekarang, dan sekarang kita tinggal tancapkan ataupun hubungkan adaptor yang 12 volt itu ke listrik PLN ya sobat kreatif. Oke, di sini saya akan colokkan dulu ke terminal colokan listrik PLN. Oke, kita tunggu di sini ya. Di sini kita tunggu sampai airnya ya berubah warna ya. Yang tadinya bening seperti ini nanti akan berubah menjadi warna kuning sobat kreatif ya. Ya, di sini kita lihat ya, ada airnya itu berbusa ya seperti itu, seperti mendidih ya. Jadi fungsi dari ramuan ini ya sobat kreatif untuk mata solder, supaya mata solder itu nantinya untuk panasnya bisa maksimal ya di mata solder di bagian ujungnya. Dan biasanya ini sebelumnya tadinya ya, ini untuk panasnya itu hanya di bagian pangkal mata soldernya sobat kreatif, sedangkan di bagian ujungnya yang lancipnya itu tidak panas ya, tidak maksimal panasnya. Oke sobat, ini saya persingkat saja ya untuk proses perendaman dengan adaptor 12 voltnya seperti ini. Bisa dilihat untuk perubahan airnya sekarang menjadi berwarna kuning ya. Jadi ini menandakan kotoran-kotoran yang menempel di bagian mata soldernya itu sudah mulai terlepas ya. Dan hasilnya pun seperti ini sobat ya, yaitu menjadi kuning seperti ini ya, berwarna coklat ya. Jadi ini tadinya memang berwarna coklat aslinya ya, karena ini saya menggunakan mata solder kawat tembaga murni sobat kreatif ya, seperti ini. Dan oke sobat, ini langsung kita bersihkan saja ya, ataupun kita amplas seperti ini ya. Jadi supaya nanti hasilnya kelihatan. Oke sobat kreatif yang mungkin yang hobi ya, ataupun sobat kreatif yang bukan berprofesi sebagai teknisi elektronik seperti saya, hanya sekedar hobi yang biasanya suka menemui masalah ya kalau solder itu digunakan suka agak susah ya. Kadang dia itu tidak mau atau untuk timahnya tidak mau menempel ya di bagian mata soldernya. Mungkin cara seperti ini ataupun tips seperti ini bisa berguna ya untuk sobat kreatif yang ingin coba cara seperti ini, bisa dicoba ya. Dan ini saya pastikan hasilnya juga mantap ya. Jadi kita tidak perlu lagi membeli plug-plug solder ya. Kalau ini cara ini sebenarnya cara darurat saja sobat kreatif ya. Lebih bagus lagi ya sobat kreatif bisa menggunakan plug solder yang bagus ya, ataupun pembersih mata solder ya yang sudah ada di pasaran sobat kreatif. Tapi mungkin kalau sobat kreatif tidak punya ya untuk cairannya, cara seperti ini bisa sobat kreatif coba ya.
Ini bisa mudah-mudahan bisa membantu. Oke, selanjutnya setelah bersih seperti ini saya akan tes lagi ya. Akan saya coba bagaimana hasilnya. Oke, ini sudah saya tunggu dan ini sudah panas sobat kreatif ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan tes bagaimana hasilnya. Bisa dilihat ini saya perdekat ya, atau saya zoom sedikit ya supaya kelihatan. Dan sekarang untuk lelehan timahnya itu tidak jatuh ya, dia itu menempel di bagian mata soldernya ya, di ujungnya seperti ini. Dan ini sudah dipastikan kalau kita gunakan untuk menyolder komponen seperti ini akan sangat mantap ya, mudah. Jadi untuk timahnya itu dia tuh langsung panas ya, seperti ini. Jadi berbeda banget dengan tadi ya, di awal sebelum mata soldernya itu saya rendam di larutan air garam. Oke, seperti ini hasilnya, mantap banget. Oke sobat kreatif ya, mungkin yang mau coba cara seperti ini silahkan coba ya, dan semoga berhasil dan bermanfaat. Oke sobat kreatif, terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.